Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Rabu tanggal 12 September tahun 2024 dalam pekan biasa yang ke-23. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat 38. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa sumber kehidupan, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami anak-anak-Mu di sepanjang malam tadi. Terima kasih Bapa atas nafas kehidupan ini. Pada saat ini kami anak-anak-Mu hendak mau membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, agar apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami pahami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat baik, orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapakmu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Injil yang kita renungkan pada pagi hari ini mengajak kita, murid-muridnya, untuk menjadi manusia yang berkualitas. Nah, ukuran hidup berkualitas itu seperti apa sih? Cukupkah kualitas hidup seseorang hanya dinilai dari sikap baiknya? Jawabannya tidak. Dikaitkan kembali dalam Injil hari ini. Yesus bersabda, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa hidup dengan dan dalam kasih, pengampunan, dalam kemurahan hati. Kita semua diajak untuk menolak macam-macam bentuk belas, dendam, maupun kebencian. Dengan kata lain, kita diajak untuk mengembangkan sikap kasih. Nah, inilah yang merupakan syarat untuk menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Kita tidak cukup hanya mengembangkan cinta kasih, tetapi juga harus menjadi manusia yang murah hati. Dalam Injil hari ini tadi dikatakan bahwa berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Ini merupakan wujud atau contoh konkret dari kemurahan hati, di mana mengembangkan cinta kasih untuk bersikap murah hati adalah nilai-nilai yang terus kita kembangkan sampai menghasilkan buah. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini pun kita diajak untuk menjadi pengikut Kristus. Kita diajak untuk tidak sekedar berbuat baik, tetapi juga harus berbuat kasih penuh kemurahan hati. Semoga demikian. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku,
persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.